Nah, paling tidak dari penjelasan Pak Menteri dan kemudian dari tulisan-tulisan beliau yang disampaikan dalam berbagai rapat yang bisa kita lihat di YouTube, itu paling tidak bisa kita ringkas ada 2 strategi dan 2 kebijakan yang sudah muncul di dalam keputusan Menteri Desa nomor 97 tahun 2022 adalah kebijakan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Nah, kalau kita lihat sudut pandang Gus Halim selama ini, paling tidak ada 2 strategi yang menarik untuk diterapkan dalam hal penanganan inflasi daerah pada level desa. Yang pertama adalah penanganan mikro desa dan antar desa. Yang tadi kami sudah sampaikan bahwa yang menarik di sini adalah penanganannya tidak luas, hanya sebatas desa atau antar desa, sehingga jumlah warga wilayah yang dikelola juga terjangkau. Yang kedua adalah menggunakan basis data mikro desa. Nah, ini satu revolusi data yang sudah digagas oleh Menteri Desa sejak tahun 2021, data SDG Desa. Nah, kita bisa perluas itu. Di tahun 2020 juga desa berhasil mengumpulkan 8 juta data mikro berbasis partisipatoris karena dikumpulkan oleh desa sendiri, yaitu data keluarga penerima BLT dana desa yang terbaru. Yang terbaru pada tahun itu, pada minggu itu di 2020. Nah, kita bisa membuat itu. Nah, kalau kita gabungkan antara strategi dan kebijakan, penanganan mikro untuk pengendalian inflasi, ini bentuknya berupa bagaimana kalau produksi dilakukan di desa. Bahkan input produksi, yaitu pasokan bahan baku, itu diperoleh dari recycling hasil-hasil sampah, hal-hal yang tidak dipakai di desa, di recycling menjadi bahan baku untuk produksi-produksi pangan dan produksi-produksi energi, bukan energi untuk kendaraan, tapi energi terutama untuk memasak. Yang kedua, bahwa bagaimana kalau pemerintah desa, misalnya bersama BUMDes atau bersama koperasi atau bersama kelembagaan yang lain di desa, itu berperan aktif. Jadi ketika ada produksi telur, kemudian telur diambil oleh BUMDes, dikumpulkan, kemudian disebarkan BUMDes ke warung-warung dan kemudian ke misalnya ke posyandu. Kemudian hasil dari telur itu misalnya kulit telurnya itu ditumbuk dan kemudian menjadi alat penyubur dan alat pembasmi hama untuk tanaman di desa. Kemudian setelah itu berbagai maggot digunakan, diproduksi, digunakan sendiri di desa, yang itu kemudian menjadi bahan baku untuk sampahnya, untuk makan maggotnya sebagai pakan bagi misalnya kalau telur tadi ayam. Dengan demikian recycling, ekonomi sirkular yang berkelanjutan di desa bisa jalan. Apakah sudah terjadi? Ini contohnya ada satu desa di Bandung yang sudah seperti itu, dan info terakhir minggu yang lalu bahwa harga telur masih terkendali di desa itu karena memang tidak ada biaya transportasi, tidak keluar desa, hanya masuk ke BUMDes, masuk ke warung-warung, kemudian hasil sampah-sampah dari telur itu digunakan oleh KWT, kelompok wanita tani, untuk membuat pupuk dan membuat alat pembasmi hama tadi, seperti itu. Jadi peluang yang sangat bagus adalah ekonomi sirkular desa. Di Klaten ini juga laporan dari tenaga pendamping profesional sudah menjalankan seperti itu. Dari unit kerja pengembangan ekonomi dan investasi di Kementerian Desa juga dilaporkan bahwa di Bali, ada yang di Badung untuk ketahanan energi, bagaimana LPG sudah tidak digunakan lagi tapi menggunakan sepenuhnya dari biogas babi dan biogas dari hewan yang ada di sana. Kemudian yang di Buleleng itu sudah memiliki seperti ekonomi sirkular, tapi dia bentuknya juga sama, telur ayam yang kemudian dijual sampai level antar desa. Menteri Desa memiliki kegiatan yang bisa digunakan, yaitu
desa peternakan terpadu berkelanjutan yang basisnya adalah ekonomi sirkular desa. Untuk mitigasi bagaimana caranya? Sudah ada instruksi dari Presiden yang kemudian diwujudkan dalam berbagai rapat koordinasi oleh Bapak Wakil Presiden, yaitu paling tidak mitigasi untuk kemiskinan ekstrim digunakan juga terutama untuk dampak inflasi, karena memang salah satu sasaran penting dampak inflasi itu adalah untuk golongan miskin dan miskin ekstrim, yaitu pengurangan biaya. Caranya adalah dengan memberikan berbagai beasiswa, kemudian berbagai free dari ongkos bagi golongan miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, peningkatan pendapatan yang tadi kita lakukan melalui padat karya tunai desa. Kemudian pembangunan wilayah, kita mengetahui tadi membangun RT, memberikan fasilitas infrastruktur di RT-RT yang di situ banyak warga miskin dan miskin ekstrim, ternyata menurunkan biaya di sana, menurunkan biaya transportasi, mempermudah dan sebagainya, sehingga itu berpengaruh untuk menahan dampak inflasi. Kemudian gotong royong seperti salah satu desa di Purworejo yang sampai sekarang sejak COVID sampai sekarang bergotong royong, kemudian pendampingnya aktif di sana, itu dampak dari kenaikan harga kemudian tidak terlalu dirasakan karena tiap warga yang punya kebun itu kemudian ikut membantu memberikan pangan sehari-hari kepada golongan miskin dan miskin ekstrim. Perlu kami sampaikan menurut Podes dari BPS data potensi desa di tahun 2005 itu di situ ditunjukkan ada 85% desa di 85% desa di Indonesia yang ekonominya campuran, sebagian subsisten, sebagian bersifat komersial. Nah, yang subsisten inilah yang akan kalis, yang akan yang akan bisa menahan dampak inflasi. Kenapa bisa menahan dampak inflasi? Ya karena memang tidak beli. Karena subsisten dihasilkan sendiri oleh desa, maka dia bisa menahan dampak dari inflasi atau harga yang secara umum naik itu. Nah, itulah 75%. Sekitar 5%-nya ya, itu adalah desa-desa yang sepenuhnya subsisten. Baru yang 10%-nya itu adalah desa-desa yang sepenuhnya komersial, yang ada di sekitar pabrik, yang ada di suburban dari kota besar itu sepenuhnya komersial. Jadi yang kemungkinan paling dalam terkena dampak inflasi adalah 10% desa, yang menengah 85%, 85% desa, dan yang boleh dikatakan karena terpencil, terpelosok, dan justru karena itu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri, maka akan relatif tidak terdampak inflasi adalah 5% desa. Nah, yang kedua adalah strategi basis data partisipatoris dan mikro. Ya, jadi masih banyak yang salah paham, misalnya data SDGs desa, data IDM, Indeks Desa Membangun, itu memang statistik, tapi itu paradigmanya adalah statistik partisipatoris. Jadi tidak dikumpulkan oleh petugas statistik, tapi dilaporkan secara partisipatoris oleh desa itu sendiri. Apa keuntungannya? Salah satu keuntungannya adalah terbebas dari adanya misalnya pemotongan anggaran dan sebagainya, karena sudah rutin dilakukan desa. Apakah sudah ada buktinya? Ada. Di tahun ini kalau dilakukan oleh pihak pendata dari luar, itu yang terkena pemotongan harga kemudian tidak ada pengumpulan data level desa. Tapi kalau yang partisipatoris dan mikro, dan ini bukan proyek artinya berkelanjutan, maka tahun ini pun data itu tetap ada. Nah, yang kami usulkan di sini kepada para peserta webinar, terutama ke desa-desa, itu bagaimana kalau kita menambah satu tabel lagi, yaitu tabel boleh harian atau minimal mingguan tentang harga tertinggi dan harga terendah. Jadi harga tertinggi dan harga terendah dikumpulkan mingguan ya, untuk setiap barang dan jasa yang penting. Caranya mudah sebetulnya, bisa di level desa, tapi kalau desanya padat, misalnya di sekitar kota besar gitu,
di wilayah di samping kota besar, maka bisa dilaporkan oleh RT dan RW-nya misalnya, yaitu dengan cara melihat atau menanyakan berbagai sembako dan kebutuhan pokok yang lain ke warung, toko, minimarket, atau mungkin pom bensin, atau langsung kepada tukang dan kenek yang ada di desa. Berapa ongkosnya, berapa harganya, berapa biayanya, dikumpulkan tiap minggu, dan dengan demikian untuk pertama kalinya kelak desa akan memiliki data inflasi level desa sendiri. Jadi desa sudah berhasil 2020 mengumpulkan 8 juta data BNBA, Binding by Address, BLT dana desa. 2021 62.000 desa berhasil mengumpulkan 96 juta data warga dari SDG desa. Nah, sekarang kita bisa optimis bahwa kalau desa, apalagi ini relatif mudah, mingguan atau harian tergantung desanya, itu mencatat harga tertinggi dan harga terendah untuk barang-barang penting dan kerja penting, tukang dan kenek yang penting, kemudian minyak dan gas. Nah, itu desa sendiri langsung bisa mengetahui apakah di desa kita ini inflasi terjadi atau tidak. Dan kalau terjadi juga tidak masalah, yang penting tahu faktanya, kemudian cara menanganinya seperti yang tadi di bagian atas. Kemudian data penting lainnya adalah BNM by Address yang terbaru untuk warga miskin dan miskin ekstrim atau warga yang terdampak oleh inflasi. Yang kami usulkan seperti ini. Jadi ada jenis barang seperti beras, jagung, hitungannya berapa harganya per kilogram, boleh per liter atau per kilogram beras. Ditanya seingatnya pada tanggal 1 Januari, ini sebagai patokan awal tahun, seingatnya tanggal 1 Januari itu harga beras tertinggi di warung-warung, di toko, di desa kita itu berapa rupiah per kilogram. Harga terendahnya berapa? Jadi kan ada warung yang harganya misalnya 10.000, warung yang lain harganya 9.800. Maka ditulis 10.000 dan 9.800. Kemudian kalau kita mulai pada hari ini, nanti siang atau nanti sore, ditanya berapa harga beras yang umumnya itu, jangan beras yang mahal, tentu saja yang umum. Kalau tadinya 10.000, sekarang harganya misalnya 10.100, yang paling tinggi, yang paling rendah ternyata 9.600 misalnya, ditulis di situ. Begitu seterusnya sampai nanti akhir tahun. Makanya tadi kami sarankan boleh harian, boleh juga mingguan. Tapi dengan demikian desa akan punya dinamika harga. Kami usulkan sesuai sembako, beras, jagung, gula, sayuran. Ini untuk sayuran bisa dipilih apa saja jenis sayuran yang biasa dimakan oleh warga desa, juga buah, daging sapi, babi, daging ayam, minyak goreng, kemudian mentega atau margarin. Tentu saja ini jenis yang berbeda sebetulnya, tapi siapa tahu di desa sebetulnya margarin, cuman sehari-hari kita ngomong mentega. Kemudian susu berapa liter, telur berapa kilo, berapa rupiah per kilo, susu berapa rupiah per liter. Kemudian LPG, tabung gas, berapa harganya, air galon, baik air galon yang kemasan maupun yang isi ulang, kemudian berapa garam, kemudian beberapa minyak yang bersubsidi, Pertalite maupun solar. Kemudian untuk jasa, kita tanya kepada tukang, untuk level tukang, berapa honor dia per hari, yang tertinggi dan yang terendah. Untuk kenek atau pembantu tukang, kita tanya yang tertinggi dan terendah. Dengan demikian, harga barang dan jasa penting di desa bisa dimiliki oleh desa itu sendiri. Tentu saja tenaga pendamping profesional, para pendamping desa akan berkenan membantu desa-desa sekalian untuk bisa memulai menggunakan ini. Kementerian Desa sendiri, kami sendiri sudah mendapatkan arahan untuk menyiapkan tabel serupa di sid.kemendesa.go.id dan saat ini sedang dibangun tabelnya. Nanti kalau Excel-nya sudah ada, kemudian tinggal diupload sehingga kita mengetahui inflasi tiap desa di seluruh Indonesia, dan kemudian kalau digabungkan adalah inflasi khusus desa yang tadi kita lihat di bagian awal terputus di tahun 2018 datanya.
dan kita bisa mulai lagi di tahun 2022.